Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata tidak ada. Ya, saya di rumah tadi panas sekali karena hari ini terik matahari lumayan. Dari pagi sampai sekarang tidak ada mendung sama sekali, jadi terlalu panas di rumah. Jadi sekarang saya ada di bawah pepohonan nursery, pohon yang sengaja ditanam sebagai percontohan pohon alam. Jadi nanti ini dipindahkan ke hutan lindung kalau ada yang kebakaran. Nah, sambil santai-santai kita akan membahas topik ini. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini disembah oleh kaum muslim itu ternyata tidak ada dan tidak pernah ada. Ya, hal ini sebenarnya mengejutkan sih. Sebuah agama yang cukup besar di dunia, tetapi ternyata Tuhannya atau Allahnya itu tidak pernah ada. Dan ini bukan kata saya, tapi kata ulama kaum muslim sendiri. Dan ulama ini bukan ulama ece-ece, tapi ulama yang sangat terkenal, sangat populer, orang ternama, dan bahkan pernah menjabat sebuah jabatan yang bukan main-main, yaitu Menteri Agama. Nah, supaya tidak menimbulkan fitnah, mari kita mendengarkan pemaparan beliau sendiri tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ternyata tidak ada itu. Mari kita saksikan. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham? Anak, apa artinya? Aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar. Silakan. Ana Fatimah, ana Halimah. Dipakai silakan. Tapi itu tidak selama-lamanya. Nanti mati semua. Mati semua enggak? Tidak ada aku bagus, aku Madinah, enggak ada. Aku Khalid, aku Said, enggak ada. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Ini Quran ini. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kecuali aku. Bukan aku bagus, bukan aku Madinah, bukan aku Khalid, bukan aku ini, bukan. Aku Allah. Berarti la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Nah, anta, kamu Khalid, kamu Bakar, kamu Suroso, kamu Solikin, kamu Sukardi, kamu Fatimah, kamu Dewi, kamu Dian, mati semua. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Bukan engkau Badina, bukan engkau Khalid, bukan engkau Hasan. Engkau siapa?
Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Khalid, dia Solikin, dia Sapal, dia Hasan, dia Fatimah, dia Badriyah, dia Halimah. Mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Dia siapa? Ayo, berarti yang ada cuma kalau gitu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat. Nih, kalau nggak Imam Asy'ari nggak tahu kita bahwa itu Allah sifat wujud. Kalau hanya Quran saja nggak tahu. Taunya cuma Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun. Sama apa lagi? Azizun, Ghafur, Rahim. Dengan ikut Imam Asy'ari kita tahu bahwa Allah punya sifat ada. Kita sudah menyaksikan ya pemaparan daripada Kiai Haji Said Agil ya. Lengkapnya Kiai Haji Said Agil Siraj, mantan Menteri Negara Republik Indonesia. Jadi pemaparan beliau tadi bahwa di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah ada. Dan beliau memberikan sebuah analogi bahwa sama dengan manusia, bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada, tetapi diada-adain. Jadi jikalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sosok yang tidak pernah ada, lalu sama dengan manusia diada-adain sehingga ada dan diyakini. Waduh, ini pasti menjadi pukulan berat bagi kaum muslim sendiri ya. Jadi dari pemaparan tadi kita tahu bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah, dijunjung tinggi oleh kaum muslim itu Allah yang tidak pernah ada, tetapi diada-adain menjadi Allah, menjadi Rabb, Tuhan yang disembah. Berarti boleh kita katakan bahwa itu adalah Allah angan-angan saja atau hasil khayalan begitu ya. Ini sangat berbeda jauh dengan Allah yang disembah oleh Yahudi maupun Kristen. Bahwa dia bukan sekedar disembah, tetapi memang dia adalah sosok yang nyata, sosok yang real, dan dia menyatakan diri, memperlihatkan dirinya sendiri kepada orang yang menyembah dia. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Lalu dilanjutkan di dalam Kejadian pasal 18, pasal yang sama ayat yang kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Jadi Allahnya Abraham ini menampakkan diri kepada Abraham ketika siang hari. Bukan malam ya. Bukan mimpi. Tapi memang dia nampak. Lalu Abraham ketika melihatnya ada 3 orang. Lalu dia menyongsong mereka dan sujud menyembah. Lalu dalam cerita itu Abraham mengundang mereka ke rumah dan dia menjamu mereka. Dan Abraham berdialog dengan Tuhan. Jadi Allah ini datang
dengan dua malaikatnya, dikawal dua malaikat ya. Jadi sepanjang sejarah Israel, Tuhan ini, Allah ini terus menampakkan diri sampai kepada zaman Musa pun demikian. Bahkan Tuhan katakan dia berhadapan muka dengan Musa seperti seorang teman. Bukan hanya itu. Lalu ketika pada tahun 1 Masehi, Allah yang sama mewujudkan diri dalam rupa manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Allahnya Yahudi itu bukan diada-adain, tapi memang dia ada dan dia mewujudkan diri, memperlihatkan diri bahwa memang dia ada. Dan dia berbicara langsung kepada orang-orang yang dia pilih dan disaksikan oleh banyak orang. Berbeda dengan Allahnya kaum muslim tadi, bahwa dia tidak ada tapi diada-adain. Nah, karena itu saudaraku, saat ini saudara tinggal menilai dan mengambil keputusan. Saudara mau mengikuti sosok Allah yang sebenarnya tidak ada, tapi diada-adain seolah-olah dia ada, sehingga saudara mengikuti apapun yang tertulis dalam konon kitab suci, lalu saudara lakukan semua itu. Kalau Allah itu tidak ada, berarti nabinya itu nabi apa dong? Kan Allahnya tidak ada, tapi nabinya ada. Lalu mengatakan bahwa Allah itu ada, gimana itu? Nah, saudara bisa menilai sendiri. Nah, jadi sekarang ada dua Allah. Yang satu tidak ada, tapi diada-adain sehingga seolah dia ada. Sedangkan yang satunya ada dan mewujudkan diri, memperlihatkan diri kepada nabi-nabinya. Dan umat yang percaya kepadanya, berbicara langsung kepada mereka. Dan dalam kemahakuasaannya pernah dia jadi manusia dan hidup di tengah manusia dan memperlihatkan kemahakuasaannya. Saudara mau mengikuti yang mana? Kalau saya memilih Allah yang ada dan bisa memperlihatkan diri, mampu menjadi apa saja, termasuk menjadi manusia. Nah, jadi saudara tinggal sekarang mengambil keputusan, ya, berpikir secara sehat dengan akal sehat untuk mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah yang sebenarnya tidak ada tapi dia ada-adain, atau percaya kepada Allah yang ada dan mampu mewujudkan diri, mampu memperlihatkan diri, berbicara langsung kepada umat yang ia kasihi. Nah, pilihan Anda ada pada saudara. Jadi bagi saudara ya yang sudah menyaksikan video ini, saudara sudah tahu ya. Nah, jadi bukan kata kita tapi itu kata ulama mereka dan kita hanya mengutipnya saja, memperlihatkannya saja, dan kita kasih penjelasan rasio untuk orang bisa berpikir sehat dan mengambil keputusan untuk percaya sebelum terlambat, ya kan? Nah, kalau sudah meninggal sudah terlambat gitu. Nah, bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, ya jangan lupa untuk like, lalu subscribe, komen di kolom komentar, dan share kepada siapapun, baik itu saudara, keluarga Anda,
maupun teman-teman baik yang sudah Kristen maupun non-Kristen agar mereka juga tahu hal ini. Dan bisa mereka sampaikan kepada orang lain untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada sosok yang sebenarnya tidak ada tetapi diada-adain. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom alaikum. Haleluya. Amin.